Ini tuh tentang kecepatan ya. Nah, untuk teman-teman, saya memiliki cara menghafal kecepatan dengan mudah. Gimana? Kita buat piramida ya, atau sebuah segitiga, dan kita belah jadi dua. Kemudian yang ini ya kita belah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga baik-baik aja ya. Kita akan lanjutkan pembahasan soal TIU CPNS 2021. Sekarang kita lanjutkan nomor 11 sampai dengan 20. Oke, tanpa berlama-lama, kita langsung aja ke nomor 11. Nah, bagi teman-teman yang belum menonton video nomor 1 sampai 10, silakan klik dulu di kanan atas ini ya, ada videonya. Oke, kita langsung ya. Nah, bagi teman-teman yang ingin mencoba mengerjakan soal ini, coba di-pause dulu soalnya, kemudian nanti bisa dikerjakan dan setelah itu langsung aja lihat pembahasannya ya. Nah, ini gimana caranya? Coba, kalau misal kita memiliki R adalah 331 kali 329 dikurangi 330 kuadrat tambah 2. Dan Q-nya 410 kuadrat dikurangi 411 kali 409. Nah, ini hubungannya gimana sih R sama Q? Nah, jika teman-teman mengalihkan atau mengkuadratkan terlebih dahulu, itu lama ya, memakan banyak waktu kan, kita nggak tahu nih, 330 dikali 330 itu berapa gitu, lama ya. Nah, lama, jadi kita gunain cara cepat aja ya. Nah, untuk soal kayak gini, dia itu lihat, dia berurutan, ya nggak? 329, 330, 331. Nah, kalau dia berurutan, kita bisa asumsikan nilainya itu 1, 2, sama 3. Itu asal dia berurutan gitu ya. Nah, berarti yang R itu ternyata yang satunya yang mana? Yang ini ya, 329. Berarti 331 itu sebagai 3 kan. Nah, 3 dikali 329-nya 1 dikurangi 330-nya adalah 2. 2 kuadrat ditambah 2. Berapa nih? 3 kali 1, 3. Ini adalah negatif 4. Ditambah 2. Maka 2 tambah 3 adalah 5. Kurang 4 adalah 1. Nah, ternyata R itu 1. Sedangkan yang Q, kita lihat. Sebagai satunya berarti yang ini. Ini 1, ini 2, dan ini 3 gitu kan. Berarti 2 kuadrat. 2 kuadrat dikurangi 3 dikali 1. 2 kuadrat itu kan 4. Negatif, negatif 3. Berapa? 1 juga. Nah, otomatis jawabannya adalah Q sama dengan R. Yang mana? Yang D ya. Kalau yang C, R sama dengan Q yaitu 0. Sedangkan sama-sama 1 ya, bukan 0. Gitu ya. Cepat ya. Kayak gitu. Oke. Kita ke nomor 2. Jarak kota A dan B adalah 120 km jika X lama waktu tempuh dari A ke B dengan kecepatan 75 dan Y adalah lama waktu tempuh dari A ke B dengan kecepatan 30. Nah, di sini gimana nih caranya? Ini tuh tentang kecepatan ya. Nah, untuk teman-teman, saya memiliki cara menghafal kecepatan dengan mudah. Gimana? Kita buat piramida ya, atau sebuah segitiga, dan kita belah jadi dua. Kemudian yang ini ya kita belah. Dan kita buat yang paling atas itu S, atau bisa dibilang sugeng gitu ya. Terus S, P, di sini T. Berarti S itu sebagai jarak ya, kita udah tahu semua jarak. V itu sebagai kecepatan, dan T itu adalah sebagai waktu. Nah, kalau teman-teman udah bisa kayak gini enak, berarti kalau nyari S apa? Nyari S, oh V kali T gitu, V kali T. Berarti kalau nyari T apa? Berarti S dibagi V, ini kan per ibaratnya, berarti S dibagi V. Terus kalau nyari V, apa nih? S dibagi T, gitu. Nah, ini mudah kan kalau udah bisa buat segitiganya. Nah, berarti rumus 3 ini langsung hafal semua, gitu ya. Nah, kita lihat yang X itu apa sih sebenarnya? Lama waktu tempuh. Nah, waktu tempuh itu berarti T. Dari A ke B dengan kecepatan ini jaraknya segini. Berarti waktu tempuh itu kan T. T itu sama dengan berapa?
Apa ini? S dibagi V. S dibagi V. S-nya berapa? 120 dibagi V-nya adalah 75. Nah, ini tuh sebagai X ya. Nah, kita gak usah ngitung dulu, karena dia kan mau ngebandingin nih. Kita cari yang Y. Yang Y itu adalah sama T juga kan. Berarti ya udah S bagi V. Tapi sekarang kecepatannya beda. Jaraknya sama, 120. Kecepatannya 30. Nah, berarti kan ini udah kelihatan nih. Kita lihat teman-teman di sini. 120 itu kan udah sama nih. Atasnya udah sama, kita lihat bawahnya beda kan. Nah, kalau bawahnya beda, atasnya sama, semakin gede yang bawah itu semakin kecil nilainya, paham nggak? Berarti di sini yang kecil itu yang X. X lebih kecil daripada Y. Kenapa? Karena nilai yang bawahnya lebih gede gitu ya. Berarti jawabannya yang A. Paham ya? Jadi misalnya ada 1000 nih, dibagi dengan 2, dengan 1000 dibagi dengan 100. Pasti gede yang mana? Gede yang ini ya, yang kecil nilai baginya. Gitu, paham ya? Oke, kita lanjut nomor 13. Nah, di sini bisa baca teman-teman semua bahwa hasil ujian penggunaan biofuel atau apalah ini menunjukkan bahwa dengan 5 liter minyak jelantah, kendaraan mampu menempuh jarak 60 km. Dengan asumsi medan yang dilalui sama, berapa liter minyak jelantah yang diperlukan untuk menempuh jarak 150 km. Nah, di sini merupakan perbandingan berbalik nilai atau senilai gitu ya. Ini perbandingan ya. Jadi kan perbandingan itu nanti ada dua. Perbandingan yang senilai dan perbandingan berbalik nilai. Nah, kalau senilai itu gimana? Jadi kalau senilai itu kalau yang kanannya naik, yang kiri juga naik gitu. Kalau nanti yang kanannya turun, berarti yang kiri juga harus turun gitu ya. Jadi dia ya senilai gitu kan. Nah, kalau dia berbalik, misal yang kanannya naik, oh yang kirinya turun. Yang kanannya turun, yang kirinya naik gitu ya. Jadi saling bertolak belakang gitu. Coba nanti kita lihat. Di sini itu adalah misalnya ada apa nih? Ada 5 liter, dia itu menempuh jarak berapa? 60 km ya. Ini apa sih? Biofuelnya ya. Kemudian di sini jaraknya. Nah, dia nyari berapa liter sih gitu ya untuk menempuh 150 km. Nah, di sini lihat yang kirinya kan lihat. Kalau ini kan ibaratnya apa ya? 5 liter minyak jelantah deh. Minyak jelantahnya 5 itu menempuh jaraknya 60 km. Berarti kalau mau 150 km, minyaknya butuh banyak gak? Butuh banyak ya. Ibaratnya berarti kalau si 60 ke 150 itu naik, ya nggak? Berarti yang 5 ke X juga naik. Nah, karena dia naik dan juga dia naik, dia otomatis adalah senilai. Berarti kalau senilai kita tinggal kasih per aja. Berarti 5 per X sama dengan 60 per 150 gitu ya. Ini bisa dicoret, kemudian tinggal dikali silang. Ini 60 ya, ini 60. Berarti si X-nya itu ternyata 5 dikali 15 dibagi dengan 6. Maka X-nya adalah berapa nih? 75 dibagi 6. Berapa? Pinter banget ya, 12,5 liter gitu ya. Jadi jawabannya D. Oke, semoga paham. Kita lanjut nomor 14. Dari survei terhadap 150 orang diperoleh 114 orang diantaranya pernah makan di restoran A, 98 orang pernah makan di restoran B, 12 orang tidak pernah makan di restoran A maupun B. Di antara jawaban di bawah ini, manakah yang mungkin merupakan jumlah orang yang pernah makan di restoran A dan B? Oke. Ini kita biasa gunakan pakai diagram Venn aja ya, biar kelihatan gitu kan. Nah, di sini kita bisa lihat ada 150 orang. Diperoleh katanya kita buat aja nih yang warna merah. Yang warna merah itu misalnya
114 itu restoran A. Nah, kita buat di sini yang warna hijau. Nah, yang warna hijau itu adalah restoran B, yaitu 98 ya, 98. Nah, terus ada 12 orang tidak pernah makan di restoran A dan di restoran B. Berarti dia di mana posisinya? Berarti di sini ya. Di luar gitu kan. Nah, setelah itu yang ditanyakan itu adalah jumlah orang yang pernah makan di restoran A dan B. Berarti di sini. Nah, kita perhatikan baik-baik. Di A itu adalah kan harusnya dia sampai sini ya, tapi ada irisannya. Berarti dia itu sebenarnya sampai sini nih A itu. Nah, berarti otomatis kalau mau sampai sini apa? Berarti 114 dikurangi X ya, itu untuk A doang. Berarti untuk B doang 98 dikurangi X juga kan. Nah, berarti otomatis semesta itu akan sama dengan A terus ditambah B ditambah irisannya kan. A irisan B ditambah juga yang di luarnya ya. Berarti A komplement ditambah B komplement gitu ya. Tapi kalau misalnya pakai rumus kayak gini ya apa ya? Mungkin nanti ini rumusnya panjang banget, ya udah kita coret aja ya. Kita gak usah pakai rumus. Berarti kan 150 itu akan sama dengan yang A. Berarti 114 dikurangi X. Yang X-nya tambah X, kemudian yang B-nya 98 dikurangi X, kemudian ditambah 12. Udah kayak gini doang sih sebenarnya. Ada yang bisa dicoret ya. Nah, berarti 98 ditambah 12 itu adalah 111. 114 ditambah 110 ya, 110 dikurangi X itu sama dengan 150. Maka kalau kita X-nya pindah ke kiri, berarti tadinya negatif jadi positif. 114 tambah 110 itu adalah 224. 224 kalau dikurangi dengan 150 itu akan jadi apa? Ayo 4 dikurangi 0 itu adalah 4. Dan 2 dikurangi 5 itu kan ini 12 ya, berarti 7. Berarti jawabannya 74 yang E. Gitu ya. Jadi gak apa-apa sih sebenarnya, gak usah lihat rumus gitu. Jadi tinggal dijumlahin aja semua. Oke. Kita ke nomor 15. Seorang siswa memperoleh nilai 82, 94, 86, dan 78 untuk 4 mata pelajaran. Iya, kan dia juga cuma 4 doang gitu ya. Berapa nilai yang harus diperoleh untuk mata pelajaran kelima agar nilai memperoleh rata-ratanya 86? Oke, kita bisa lihat gimana caranya. Berarti kita lihat aja nih rumus umum dari rata-rata atau X bar itu adalah jumlah data dibagi dengan banyaknya data gitu kan. Nah, kita mau rata-ratanya 86 sama dengan berarti jumlah itu ya udah tinggal 82 ditambah 94 tambah 86 tambah 78 ditambah X kan. Ini yang kelimanya kita gak tahu. Berarti dibagi berapa? Pinter ya, bagi 5 karena kan jadi 5. Nah, oke, tinggal 5 dikali 86 ya. Nah, untuk perkalian 5 itu gampang banget cara cepatnya. Tinggal bagi aja 2. 86 bagi 2 berarti 43. Ya nggak, kasih 0 aja. Sama dengan, nah 82 ditambah 78 berapa? 160. Sedangkan 94 ditambah 86 itu adalah 180. Ditambah X, maka nilai X-nya itu adalah berapa? 430. Ini berapa sih? Ini kok 80 sih? 180 kan. Nah, berarti di sini 340. Dikurangi aja kan 340, maka nilai X-nya itu adalah berapa? 9 ya, 90 gitu. Yang B. Oke ya, deal ya. Nomor 16 nih. Dari 900 karyawan di suatu perusahaan diketahui 600 berkinerja baik. Oke, 600-nya berkinerja baik gitu kan. Dan 300 berkinerja tidak baik. Oke, ya emang gitu sih. Kalau 600 kinerja baik berarti ya sisanya kan 300 karena kan ada 900. Dia tidak baik, sebenarnya nggak usah ditulis juga sih, kita udah tahu gitu kan.
Jika 45 dari kinerja baik telah mengikuti pelatihan, oke, 45 dari kinerja baik ya, dan 12 dari kinerja tidak baik telah mengikuti pelatihan, seorang karyawan akan dipilih secara acak. Tentukanlah probabilitas. Nah, probabilitas itu apa? Itu bisa dibilang adalah peluang gitu kan. Nah, peluangnya berapa sih? Karyawan yang telah terpilih adalah yang telah mengikuti pelatihan. Nah, berarti kalau yang namanya peluang itu kan ada NA per NS ya. NA itu banyaknya kejadian dan NS itu banyaknya ya semestanya. Di sini NA-nya itu yang apa nih? Karyawan terpilih adalah yang telah mengikuti pelatihan. Nah, sedangkan kita tahu yang telah mengikuti pelatihan itu hanya 45 dari yang kinerja baik ditambah 12 dari yang kinerja buruk. Berarti jawabannya berapa nih? 60, 67 kan? 57 kan? Nah, berarti 57 kita bagi dengan NS itu semestanya 900. Tulis di sini aja ya. 57 dibagi 900 berapa? Berarti jawabannya berapa dong? Ayo. Oke, berarti 0,006333 dan seterusnya. Berarti jawabannya yang E, itu ya. Nah, gitu. Nomor 17 deh. Jika X luas persegi dengan sisi 25 cm dan Y luas persegi panjang dengan panjangnya 30, lebarnya 20, maka hubungan X dan Y bagaimana? Nah, ini mudah banget ya. X itu ternyata luas. Luas itu adalah sisi dikuadratkan, berarti otomatis 25 kuadrat. Nah, oke, saya akan berbagi tips perkalian yang belakangnya 5 ya. Atau yang pokoknya kuadrat belakangnya 5. Misalnya 25. 25 kuadrat itu adalah 625 loh. Berarti ini 625. Kenapa bisa kayak gitu? Jadi, nah, caranya mudah banget nih gini. 35 misalnya kuadrat. Nah, si 3 tambah 1 berapa? 4. 4 kali 3 berapa? 12. Berarti 12, 25. Lagi misalnya 55 kuadrat. 5 tambah 1, 6. 6 kali 5. Nih kali yang depannya. Berarti 6 kali 5, 30. 25. Coba aja kalau gak percaya. Lagi deh misalnya 75 kuadrat. Nah, tinggal 7 tambah 1 berapa? 8 kan? 8 kali 7 berapa? 56. Belakangnya pasti 25 gitu. Lagi kalau nggak percaya ya. 95 kuadrat. Nah, 9 kan kakaknya berapa? 10. 10 kali 9 ya 90. Belakangnya 25. Oke, gitu ya. Coba buktikan dengan kalkulator. Nah, berarti di sini kan 25 ya. 25 kuadrat berarti 2 tambah 1 kan 3. 3 kali 2, 6. Belakangnya pasti 25. Oke, kita yang Y. Yang Y itu adalah luas persegi panjang. Luas persegi panjang itu adalah panjang kali lebar. Panjangnya adalah 30 dan lebarnya adalah 20, sehingga jawabannya adalah 600. Maka dapat disimpulkan bahwa X lebih besar daripada Y. Oke, kita lanjutkan ya ke nomor 18. Apabila suatu pekerjaan diselesaikan oleh 64 orang dalam waktu setengah hari, gimana nih maksudnya? Apabila suatu pekerjaan diselesaikan oleh 64 orang dalam waktu setengah hari, berapakah orang yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut dalam waktu 4 hari? Aneh ya. Jadi harusnya ya enak gitu kan, setengah hari jadi lebih cepat. Malah dia mintanya 4 hari. Tapi ya udah kita ikutin aja kan. Jadi di sini ada orang dan di sini ada waktu kan. Nah, ada waktu. Katanya kalau 64 orang, waktunya itu setengah hari. Nah, kalau dia maunya 4 hari, si orangnya makin dikit atau makin banyak? Coba, ini yang tadi kan antara perbandingan berbalik nilai atau senilai. Kita lihat ini harinya kan setengah. Keempat itu kan naik ya harinya. Ya nggak sih? Jadi makin banyak harinya. Tapi orangnya harusnya makin banyak atau makin sedikit? Kalau harinya makin banyak, berarti orangnya makin sedikit. Nah, di sini kalau dia ada ya yang satunya naik dan yang satunya turun, berarti dia perbandingan berbalik nilai. Nah, gimana caranya berbalik nilai? Sama, kita kasih per.
Tapi nanti dibalik yang kedua nih. Coba gini, jadi 64 per X itu akan sama dengan ini dibalik nih. Tadinya setengah dibagi 4, sekarang 4 dibagi setengah. Karena dia berbalik nilai. Kali silang ya. Berarti setengah dikali 64 per 4 sama dengan X. Berarti ini setengah dikali 64 adalah 32, dibagi 4 adalah 8 gitu ya. Jadi untuk 8 orang itu bisa menyelesaikan waktu 4 hari gitu ya yang A. Oke, lanjut nomor 19 nih yang terakhir ya, karena nanti nomor 20 silahkan kerjakan aja sama teman-teman gitu ya. Perbandingan jumlah permen coklat dan permen susu, berarti kan ada coklat, ada susu. Itu 5:7. Sedangkan perbandingan permen kopi dan coklat itu adalah 6:2. Jika selisih ya, susu dikurangi coklat adalah 8, maka jumlah ketiga jenis permen tersebut gimana? Nah, di sini kalau saya mending menyamakan dulu nih yang samanya. Ini C kan. Kita samain nih. Gimana biar sama? 5 biar sama dikali 2 ya. Biar jadi 10. Ini juga dikali 5 berarti. Oke, dikali 2 dapat berapa? Berarti nanti perbandingannya coklat berbanding susu berbanding K-nya apa tadi? Kopi. Berarti kalau kali 2, 5 kali 2, 10 dibanding dengan susunya 2 kali 7 adalah 14. Sedangkan 2 ini kali 5 ya. Karena 5 kali 2 itu adalah 10, tetap ya sama. 5 kali 6 adalah 30. Nah, katanya selisih susu dan coklat adalah 8. Susu yang mana? 14. Jadi 4 jangan 14 dikurangi 10. 14x dikurangi 10x sama dengan 8. Maksud X di sini ya, kita nggak tahu X-nya berapa kan. 14 dikurangi 10 adalah 4X sama dengan 8, maka X-nya adalah 2. Kalau X-nya 2, berarti di sini kan 10X ditambah 14X ditambah 30X. 10 dikali 2 ditambah 14 dikali 2 ditambah 30 dikali 2, gitu kan. 120 ya. 20 ditambah 28 ditambah 6, 60. Maka hasilnya itu adalah berapa nih? 10 belakangnya 8. Nah, berarti 108D. Gitu ya. Oke, semoga paham. Untuk videonya cukup dulu di sini ya. Tapi nomor 20 silahkan teman-teman kerjakan. Setelah dikerjakan, tulis di komentar ya. Jadi saya tunggu nih komentarnya dari teman-teman. Jadi nanti juga bisa berdiskusikan sama teman-teman yang lain. Oke. Untuk videonya kita cukupkan dulu di sini. Semoga teman-teman bisa memahami apa yang saya sampaikan. Jika teman-teman suka dengan video ini silahkan like. Jika tidak suka silahkan dislike. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.